Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Farah Febriana, dengan NPM 720213051. Dan untuk kali ini lagi ya kan, kita akan membahas tentang perpajakan, yaitu definisi pemotongan pajak, objektif dan bukan objektif PPh pasal 21, serta PPh pasal 21 yang bersifat finansial. Pemotongan pajak dapat berarti pemotongan atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat juga dikatakan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Pemotongan pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 meliputi yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan berbagai atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama atau bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan jasa kegiatan. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, pajak, penghasilan, tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas, serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas nama sendiri, bukan untuk atas namanya. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lainnya sebagai ketidakseimbangan hubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Honorarium, komisi, fee, atau ketidakseimbangan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. 5. Penyelenggaraan kegiatan termasuk badan organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan atau orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan dan membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun untuk wajib pajak orang menghargai dengan suatu kegiatan. Objek dan bukan objek PPh pasal 21, yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua segera pembayarannya setelah jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan tidak tetap atau tenaga kerja, upah harian, atau upah bulanan. Yang kelima, ketidakseimbangan bukan pegawai antara lain honorarium, komisi, fee, dan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai ketidakseimbangan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, ketidakseimbangan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang resepsi, uang presentasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah, ataupun penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan ketidakseimbangan jenis dengan nama apapun.
Yang kedelapan, yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau ketidakseimbangan yang tidak teratur yang diterima atau diperoleh dari anggota dewan komisaris atau dewan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau ketidakseimbangan lain yang tidak teratur yang menerima atau memperoleh mantan pegawai atau saya. Penghasilan berupa dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk pula penerimaan dalam bentuk alam dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai yang wajar atas pemberian nikmat yang diberikan. Objek dan bukan objek pajak pasal 21. Bukan PPh pasal 21. 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk alam dan atau kesenangan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh keuangan tunjangan iuran hari tua dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan sumbangan lembaga amil zakat yang disahkan oleh atau disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak atau orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang berbentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemikiran, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, buat kalian yang tidak paham tentang hal ini, bisa kita lebih cari tahu di akun Dirjen Pajak nih. Kalian tahu kan akun Dirjen Pajak pastinya. Dan selanjutnya, pajak final atau PPh 21 final adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP. Tarif PPh 21 pengenaannya berdasarkan pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama atau 1 tahun berjalan. Karena sifat pemungkutan pajak final adalah seketika, maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, namun tetap harus dilaporkan. Sedangkan PPh 21 tidak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya. Kemudian perhitungan ini akan dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Pemisahan dua jenis PPh 21 ini bukan tanpa alasan, guys. Setidaknya ada 2 pertimbangan pemerintah ketika memisahkan PPh 21 final dan tidak final, yaitu yang pertama, penyederhanaan dalam pengenaan pajak penghasilan dari usaha. Yang kedua, mempermudah proses serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak, guys. Jadi, sedikit dari saya mungkin bisa dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye, see you next video, guys. Mwah.